Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pengisi dan juga Kepala Program Studi Pendidikan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dari Prodi Pendidikan Administrasi Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil atau laporan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh komitmen organisasi dan masyarakat kerja terhadap organisasional subsidiasi behavior pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Yang pertama saya jelaskan adalah step 1, yaitu pendahuluan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama adalah pentingnya mengolah SDM dalam organisasi, termasuk organisasi publik. Seperti yang diketahui bahwa setiap organisasi pasti memerlukan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi atau dan tanggung jawabnya. Di mana hal tersebut tidak terkecuali bagi organisasi publik, di mana organisasi publik ini yaitu bergerak untuk kepentingan masyarakat yang tidak memandang profit, di mana artinya mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga teman-teman lainnya. Namun, hal tersebut masih terdapat masalah. Masalah tersebut yang berkaitan dengan sumber daya manusia sendiri seperti pandangan negatif terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik atau pegawai organisasi publik. Lalu kemudian hal tersebut diindikasikan karena masih terdapat rendahnya perilaku prososial pada instansi publik. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian dilakukan oleh Sinaga et al. Pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa rendahnya pelayanan publik berkaitan dengan perilaku kerja pegawai saat bekerja. Salah satunya itu perilaku sosial di kalangan pegawai instansi publik masih rendah karena masih terdapat sikap tertulis yang hanya berfokus kepada tugas formal yang diberikan, lalu kemudian belum memiliki inisiatif yang tentu hanya berfokus kepada pekerjaan mereka masing-masing dan juga cepat merasa puas dan rendahnya disiplin kerja. Lalu oleh karena itu peneliti melakukan riset terkait perilaku OCD di kalangan pegawai honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa sebesar 51,4% dari 35 pegawai belum bersedia untuk melakukan pekerjaan tambahan secara sukarela. Lalu pertanyaan kedua pun didapatkan hasil sebesar 54,3% dari 35 pegawai belum memiliki ketersediaan untuk membantu rekan kerjanya diminta atau rekan kerjanya memiliki kesulitan atau berhalangan hadir dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi rendahnya perilaku tersebut. Berdasarkan dari permasalahan yang sebelumnya, didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya perilaku OCD yaitu motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepercayaan kerja dan juga disiplin kerja. Oleh karena itu, berdasarkan hasil riset faktor-faktor tersebut, didapati hasil bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja memiliki persentase yang tinggi, di mana komitmen organisasi mendapatkan hasil sebesar 62,9% dan motivasi kerja sebesar 48,6%. Adapun jumlah masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap organisasional behavior pada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua adalah, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap organisasional behavior pada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Lalu yang ketiga adalah, apakah komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap organisasional behavior pada pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Lalu kemudian ada juga tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap organisasional behavior pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap organisasi multidisipliner pegawai dinas perhubungan Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap organisasi multidisipliner pegawai dinas perhubungan Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada pun kebaruan penelitian, di mana pada penelitian pertama dilakukan oleh Inyoman Prananjuliana Diatmika dan Ibu Imade Suwandana pada tahun 2016, didapatkan kebaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu output dan sektor penelitian berbeda, jasa pengambilan sampel berbeda, dan juga indikator yang berbeda. Lalu kemudian pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Mas Wani dan Muhammad Iqbal pada tahun 2020, yaitu didapatkan kebaruan dari penelitian sebelumnya adalah output dan sektor penelitian yang berbeda, jasa pengambilan sampel yang berbeda, indikator dan fokus penelitian yang berbeda. Lalu pada penelitian terakhir yang dilakukan oleh Ria Safitri dan Setio Rianto pada tahun 2020, didapati kebaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu objek dan sektor penelitian yang berbeda, data pengambilan sampel berbeda, indikator dan fokus penelitian yang berbeda. Lalu kemudian ada bab 2. Yang pertama adalah definisi konseptual dari variabel Y, yaitu organizational affiliated behavior. Berdasarkan definisi konseptual tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa organizational affiliated behavior adalah perilaku individu karyawan yang secara sukarela melakukan tugas-tugas ekstra di luar peran dan deskripsi pekerjaan formal yang dapat meningkatkan fungsi organisasi. Lalu kemudian, definisi konseptual variabel X1, yaitu komitmen organisasi. Berdasarkan definisi konseptual tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa komitmen organisasi adalah suatu kondisi psikologis karyawan yang mencerminkan sikap loyalitas, tanggung jawab, dan sungguh-sungguh saat mencapai tujuan organisasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah definisi konseptual dari motivasi kerja atau variabel X2, yaitu berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi kerja adalah keinginan dalam diri seorang karyawan yang mendorong untuk melakukan aktivitas dalam organisasi guna mencapai tujuan dan kebutuhan tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian relevan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wani dan Iqbal dengan judul The Impact of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Work Motivation to Organizational Behavior, teacher in SMA Negeri 9 Tangerang. Didapatkan hasil penelitian bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh secara parsial, positif, dan signifikan terhadap organizational behavior. Lalu kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Safitri Daryanto pada tahun 2007 dengan judul The Impact of Perceived Organizational Support, Organizational Commitment, and Work Motivation to Organizational Behavior of Employees of PT Stasiun Terminal. Didapatkan hasil penelitian bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap positif. Kemudian penelitian dilakukan oleh Diatmika dan Suwandana pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Organizational Behavior di Alam Puri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi. Selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Citra dan Sudisya pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, dan Motivasi Kerja terhadap Organizational Behavior, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap OCD. Artinya, semakin tinggi komitmen organisasi dan motivasi kerja, maka akan meningkatkan perilaku OCD. Pun sebaliknya, apabila rendah, maka perilaku OCD juga akan rendah. Selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Mas Waldi et al. Pada tahun 2020 dengan judul Simulating Organizational Behavior by Applying Organizational Commitment and Satisfaction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak atau pengaruh lebih kuat dalam meningkatkan perilaku OCD.
Lalu yang terakhir adalah penelitian dilakukan oleh Febriani pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Organisasi Multidisipliner Karyawan PT Pelindo 3, Cabang Tanjung Perak, Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan atau ditemukan bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional kinerja tinggi. Lalu selanjutnya ada kerangka teoritik. Kerangka teoritik yang pertama adalah pengaruh antar variabel. Pada hipotesis pertama, komitmen organisasi berpengaruh terhadap organisasional kinerja behavior. Menurut teori yang diungkapkan oleh Kusmayadi pada tahun 2020 menyatakan bahwa keterkaitan antara komitmen organisasi dengan OCD adalah positif. Sehingga dapat dikatakan, semakin baik komitmen organisasi, maka akan semakin baik pula perilaku OCD. Lalu kemudian, hipotesis kedua yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap organisasional behavior, di mana motivasi kerja merupakan faktor yang paling penting dan inti sebagai pendorong dan pembentuk perilaku OCD karyawan secara individual. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan penelitian dilakukan oleh Aryani dan Wani pada tahun 2012. Lalu selanjutnya, menurut Prabandari dan Riyani pada tahun 2018, jika seorang termotivasi, maka akan memberikan upaya yang paling signifikan dalam mencapai sebuah tujuan. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja, maka akan meningkatkan peran ekstra dan perilaku OCD juga akan meningkat. Lalu, kerangka teori yang ketiga, yaitu komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap organisasional behavior. Kemudian, menurut Yas Michel dan Suandana pada tahun 2016, serta Putra Sudibyo pada tahun 2018 menyatakan bahwa komitmen organisasi yang didukung oleh motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap organisasional behavior. Oleh karena itu, apabila penerapan komitmen organisasi baik dan motivasi kerja yang tepat, maka organisasional behavior pun akan meningkat lebih baik. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan gambar dari hipotesis penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan hipotesis yang peneliti ajukan. Yang pertama adalah komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organisasional behavior. Lalu yang kedua, hipotesis kedua adalah motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organisasional behavior. Lalu hipotesis yang ketiga, komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organisasional behavior. Lalu bab 3, yaitu adalah metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa isi, yaitu ada waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Yang pertama adalah waktu penelitian ini dimulai terhitung dari bulan Maret tahun 2021. Tempat penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Lalu kemudian, populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dengan sampel yang digunakan sebanyak 189 pegawai honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian digunakan ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan angket atau questionnaire. Lalu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas data atau variabel. Yang pertama adalah variabel organisasional behavior. Dari uji validitas ini, peneliti melakukan instrumen uji coba terhadap pegawai, yaitu terhadap pegawai honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebanyak 30 pegawai untuk menguji instrumen uji coba, di mana didapatkan bahwa terdapat dua pernyataan yang drop dari 19 pernyataan. Artinya untuk dilanjutkan menjadi instrumen final atau uji
uji final yang dapat dilakukan, instrumen itu yang dapat digunakan adalah sebesar 17 item atau 17 pernyataan yang valid. Lalu dengan nilai reliabilitas variabel organizational stability ini adalah sebesar 0,803. Artinya hal tersebut lebih besar daripada 0,7 sesuai dengan standar nilai reliable. Artinya dapat dikatakan bahwa variabel OCD ini reliable dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Lalu kemudian adalah variabel komitmen organisasi. Pada uji validitas pada instrumen komitmen organisasi terdapat 3 pernyataan yang drop dari 13 pernyataan. Artinya sebanyak 10 pernyataan atau instrumen yang valid hanya sebanyak 10 instrumen yang valid atau 10 item yang dapat digunakan untuk uji final dengan nilai reliabilitas yaitu 0,814, di mana hal tersebut lebih besar, nilai tersebut lebih besar daripada 0,7, artinya variabel komitmen organisasi memiliki nilai yang reliable. Selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja ini memiliki 11 item pernyataan dengan 2 pernyataan yang drop. Artinya terdapat 9 item atau 9 pertanyaan yang valid untuk digunakan pada uji final dengan nilai reliabilitas sebesar 0,850. Artinya nilai tersebut adalah reliable karena lebih besar daripada 0,7. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembaikan. Yang pertama adalah profil responden, di mana profil responden ini merupakan data pendukung saat peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Data yang peneliti gunakan itu adalah jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kemudian ada usia dan juga masa kerja. Lalu yang selanjutnya adalah analisis deskriptif data. Yang pertama adalah data organizational behavior. Dari deskripsi data dapat dilihat bahwa jumlah dari responden keseluruhan adalah 189 dengan data yang hilang atau missing yaitu 0. Lalu nilai terendah yaitu 63 dan nilai maksimumnya adalah 65. Lalu kemudian untuk selisih antara nilai tertinggi dan terendah yaitu dengan yaitu sebesar 22 dengan rata-rata skor atau median yang diperoleh sebesar 74,14. Lalu kemudian dengan median atau nilai tengah sebesar 74. Lalu kemudian ada pun standar deviasi sebesar 4,632 dan jumlah data secara keseluruhan yaitu 14.012. Lalu selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi data OCD. Lalu untuk memudahkan melihat tabel tersebut, dapat dilihat juga dari histogram OCD, di mana diketahui bahwa sebesar 44 yang berada pada kelas interval 5 antara 73 sampai dengan 75 dengan frekuensi relatif sebesar 23%. Lalu kemudian frekuensi rendah sebesar 1 yaitu berada pada kelas interval ke-1 yaitu antara 61 sampai 63 dengan frekuensi relatif yaitu 1% dan kelas interval ke-9 antara 85 sampai 87 dengan frekuensi relatif sebesar 1%. Adapun rata-rata hitung skor variabel indikator OCD yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu kemudian terdapat juga data dari variabel komitmen organisasi. Didapat bahwa keseluruhan data atau responden yaitu sebesar 189 dengan nilai missing atau dengan data yang hilang itu 0. Kemudian nilai mediannya adalah 39,17, lalu median atau nilai tengah itu adalah 39,
dengan nilai minimum 27 dan maksimumnya adalah 50 dengan jumlah keseluruhan data yaitu 7.400. Lalu kemudian dapat dilihat juga tabel distribusi frekuensi data komitmen organisasi. Di sini didapatkan bahwa memiliki rentang skor 23 dan interval kelas sebanyak 9. Kemudian dengan panjang interval kelas sebanyak 3. Untuk lebih memudahkan penafsiran dari tabel berikut ini dapat dilihat juga dari histogram komitmen organisasi. Kemudian ada juga rata-rata hitung skor indikator sebesar skor indikator variabel komitmen organisasi, yaitu indikator yang memiliki nilai persentase yang paling rendah adalah pada indikator kedua, yaitu kesediaan untuk mengarahkan usaha demi organisasi dengan nilai persentase sebesar 32,9%. Lalu kemudian dengan nilai ada pun indikator yang memiliki persentase terbesar yaitu indikator yang pertama, keyakinan kuat dalam menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi sebesar 73,7%. Lalu selanjutnya adalah data dari motivasi kerja. Deskripsi data dari motivasi kerja ini didapatkan data responden sebesar 189 dengan nilai meetingnya 0. Lalu kemudian nilai mean yang didapatkan yaitu 30,02. Lalu kemudian ada nilai media atau nilai tengah didapatkan yaitu ada 30 dengan range data sebesar 29 dengan nilai minimum 18 dan nilai maksimumnya adalah 44. Dengan jumlah atau sum dari data motivasi kerja itu 5.670. Lalu kemudian tabel distribusi frekuensi data motivasi kerja. Untuk memudahkan membaca tabel distribusi frekuensi pada data motivasi kerja ini dapat dilihat juga melalui histogram motivasi kerja. Lalu selanjutnya ada rata-rata hitung per indikator variabel motivasi kerja. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis, di mana yang pertama adalah uji normalitas. Pada uji normalitas ini peneliti melakukan dua uji normalitas. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan juga probability plot. Di mana pada uji Kolmogorov-Smirnov ini didapatkan hasil dari sum signifikan nilai dari masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel komitmen organisasi sebesar 0,2 dan motivasi kerja 0,088 dan juga untuk variabel OCD yaitu sebesar 0,2. Artinya seluruh variabel ini memiliki nilai normalitas atau nilai asing resultnya itu lebih besar daripada 0,5. Artinya data dikatakan normal. Lalu hal tersebut juga dapat dilihat dari uji normalitas dengan menggunakan probability plot. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan terhadap variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y. Untuk uji normalitas pada X1 dengan Y didapatkan hasil signifikan atau deviation from linearity dengan nilai signifikan 0,177 dan juga X2 dengan Y didapatkan deviation from linearity sebesar 0,169. Hal tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05 karena data dapat dikatakan linear apabila nilai deviation from linearity itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, variabel komitmen organisasi dan motivasi kerja komitmen organisasi dan motivasi kerja memiliki hubungan yang linear terhadap OCD. Lalu kemudian adalah uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini didapatkan hasil bahwa nilai toleransi untuk variabel untuk variabel komitmen organisasi dan motivasi kerja ini sebesar 0,702 yang artinya lebih besar daripada 0,1 dan nilai PIF sebesar 1,424 yang artinya kurang dari 10. Artinya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala multikolinearitas sehingga memenuhi uji asumsi klasik multikolinearitas.
Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama didapatkan nilai signifikansi untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,978 yang artinya lebih besar daripada 0,05 dan nilai signifikansi untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,749 yang artinya juga lebih besar daripada 0,05. Dan berdasarkan dari gambar scatter plot, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Artinya, dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji regresi linier berganda. Pada uji regresi linier berganda ini didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 52,265 plus 0,263 X1 plus 0,385 X2. Lalu selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis ini, peneliti melakukan uji F atau uji koefisien regresi simultan, di mana dapat melihat bahwa tabel pada uji F ini didapatkan hasil F hitung sebesar 140,395 dengan didapatkan F tabel yaitu 3,04 yang artinya hasil menyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel komitmen organisasi dan motivasi kerja memiliki hubungan secara bersama-sama atau simultan dengan variabel organisasional spesifik behavior. Lalu kemudian uji koefisien parsial atau uji T, yang dimana dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai T hitung untuk X1 itu sebesar 5,803 yang artinya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,97280. Dan juga untuk variabel X2 memiliki nilai T hitung sebesar 10,004 yang artinya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,97280. Lalu selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Diketahui bahwa dari tabel tersebut dapat dilihat nilai R² sebesar 0,602. Lalu komitmen organisasi ini dapat dikatakan bahwa variabel komitmen organisasi dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara simultan sebesar 60,2%, sedangkan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya adalah bab 5 yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari pembahasan dan penjelasan sebelumnya, maka dapat didapat kesimpulan pada penelitian ini yaitu adalah hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi dan organisasional spesifik behavior. Yang kedua adalah hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja dan organisasional spesifik behavior yang dilihat dari T hitung sebesar 10,004 lebih besar dari T tabel 1,97280. Lalu yang ketiga adalah hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara bersama-sama antara komitmen organisasi dan motivasi kerja dengan organisasional spesifik behavior. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau sekian pemaparan hasil dari laporan penelitian saya yang berjudul pengaruh komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap OCD. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.